Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah berlalunya waktu yang tak terelakkan. Rasanya seperti tahun 2024 baru saja kemarin. Kamu lebih muda, aku juga lebih muda. Dunia pun berbeda. Tapi kanal ini tetap sama. Kita ada di sini memberikanmu semua cerita terbaik tentang mega-mega proyek terbesar yang sedang berlangsung saat itu. Sama-sama. Tapi begini, beberapa dari proyek-proyek itu sudah mengalami perkembangan sejak terakhir kali kita membahasnya. Kita telah beralih dari desain di ruang rapat ke pengujian aktif. Dari gambar konsep ke prototipe yang sudah terwujud. Dan dari masalah besar ke, masalah yang bahkan lebih besar lagi. Jadi, ikutlah bersama kami hari ini karena kami akan bernostalgia untuk memberikan kalian semua pembaruan tentang bagaimana perkembangan berbagai proyek ini di pertengahan tahun 2026. Jadi, bagaimana kabar mereka sekarang? Nah, izinkan saya memberitahu kalian pasti tidak akan percaya dengan kemajuan yang telah dicapai oleh beberapa di antaranya. Kapal induk Fujian. Jadi pada tahun 2024, kami membahas kapal induk Fujian Type 003 yang namanya cukup misterius. Kapal induk terbaru dan paling canggih milik Beijing. Ini menandai tonggak sejarah besar dalam sejarah Angkatan Laut Tiongkok. Ini adalah kapal perang tercanggih yang pernah dibangun oleh Beijing. Ini adalah kapal induk super yang benar-benar buatan dalam negeri dengan katapel elektromagnetik, bukan lagi desain ski jam lama, sehingga memungkinkan pengoperasian pesawat yang lebih berat dengan bahan bakar dan persenjataan lebih banyak di laut. Monster dengan 80.000 ton ini memang tidak sebesar USS Gerald R. Ford, dan sistemnya juga belum secanggih itu. Tetapi kapal ini merupakan lompatan kualitas yang sangat signifikan bagi Angkatan Laut Tiongkok, sehingga menjadikannya ancaman nyata di lautan lepas. Lihat dua kapal induk Tiongkok lainnya, Liaoning dan Shandong. Dan sekarang, lihat Fujian. Lupakan apapun yang dilakukan Mao pada tahun 60-an. Itu benar-benar lompatan besar ke depan. Jadi, bagaimana perkembangan Fujian sejak saat itu? Nah, kapal itu secara resmi telah menjadi kapal induk operasional ketiga Tiongkok dan terus diuji coba oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Ya, itulah sebutan Tiongkok untuk Angkatan Laut mereka. Dan ya, saya harus menyebutkannya setiap kali topik ini muncul karena memang agak aneh. Tapi begini, membangun dan meluncurkan kapal induk itu bagian yang mudah. Maksud saya, bahkan Rusia pun sudah melakukannya. Tapi membangun infrastruktur dan budaya di sekitar gugus tempur kapal induk membutuhkan lebih dari sekedar memecahkan sebotol sampahnya di haluannya dan mengirimkannya berlayar. Kamu benar-benar harus belajar menggunakan benda itu. Dan itulah yang telah dikerjakan oleh Angkatan Laut Tiongkok sejak terakhir kali kamu melihat Fujian. Sekarang mereka sudah mencapai beberapa tonggak kemajuan yang bisa dilihat publik. Kapal ini telah melakukan uji coba laut berulang kali, sudah mampu meluncurkan pesawat, dan secara resmi diresmikan pada akhir tahun 2025. Tapi masih akan butuh waktu sebelum benar-benar matang sepenuhnya. Karena sekarang Tiongkok harus menangani banyak hal yang berbeda. Tiongkok harus menggabungkan kapal induk, skuadron udara, kapal pengawal, doktrin, dan logistik menjadi kemampuan serangan kapal induk yang benar-benar bisa digunakan dan bekerja dengan baik bersama kekuatan serta aset angkatan laut lainnya. Tapi semuanya sedang berjalan. Baru-baru ini, pada akhir tahun 2025, rekaman media pemerintah Tiongkok dan laporan dari luar menunjukkan kemajuan dalam peluncuran pesawat menggunakan ketapel di kapal induknya. Pesawat-pesawat itu termasuk J-5T, J-35, dan KJ-600 yang merupakan pesawat-pesawat serius untuk dihadapi dalam potensi konflik apapun. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok sekarang memiliki kapal induk yang, jika perang pecah di wilayahnya, akan mampu mengerahkan pesawat-pesawat terbaiknya lebih jauh. Ini jauh lebih dari sekedar landasan pacu terapung. Sepertinya Tiongkok memang benar-benar berniat untuk menggunakan ini pada suatu saat nanti. Bagaimanapun, kapal ini dinamai Fujian, yang kebetulan merupakan provinsi di daratan utama yang paling dekat dengan Taiwan, dan kemungkinan besar itu bukan suatu kebetulan. Subteks politiknya juga tidak bisa diabaikan di sini. Dan ini adalah bagian dari cerita yang lebih luas tentang kemungkinan perang dengan Amerika Serikat terkait Taiwan yang ditakuti semua orang mungkin akan terjadi suatu saat nanti. Hanya saja tidak ada yang tahu persis kapan. Dengan jangkauan antara 8 hingga 10.000 mil laut, rudal ini mampu mencapai Pasifik Barat melewati rantai pulau pertama untuk berpotensi menyerang target-target Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah tersebut. Ini mengirimkan pesan bahwa jika perang terjadi, Republik Rakyat Tiongkok tidak akan hanya duduk diam dan menunggu Amerika datang dengan senapan di tangan. Tidak, mereka berencana untuk membawa pertempuran ke pihak Amerika. Dan itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan oleh Amerika Serikat. Namun para analis dengan cepat menunjukkan bahwa dibutuhkan jauh lebih dari sekedar satu kapal induk canggih Tiongkok untuk benar-benar membuat Amerika Serikat gentar. Bagaimanapun juga, menyatukan 4 penunggang kuda kiamat, yaitu Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, dan General Dynamics bagi kalian yang belum tahu, adalah keahlian utama Departemen Perang Amerika. Tiongkok belum benar-benar siap untuk berhadapan langsung dengan Paman Sam dan keluar sebagai pemenang.
Angkatan Laut Amerika Serikat sangatlah besar. Bahkan, saking besarnya, Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri adalah angkatan udara terbesar kedua di dunia. Dan Fujian juga tidak sempurna. Pertama, kapal itu hanya ada 1 atau 3 jika kamu menghitung Tweedledee dan Tweedledum dengan landasan loncat ski di belakang sana. Sementara itu, ada 20 kapal induk Amerika Serikat yang aktif dan masih akan bertambah. Tiongkok masih harus mengejar ketertinggalan dalam hal itu, bisa dibilang begitu. Perlu dicatat juga bahwa meskipun memiliki jangkauan yang besar, Fujian tidak akan mampu memproyeksikan kekuatan Tiongkok sejauh itu, mengingat kapal ini menggunakan tenaga konvensional. Sementara kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat hanya perlu kembali ke pelabuhan untuk pergantian kru dan perawatan, sehingga mereka bisa dengan mudah jauh mengunggulinya. Amerika Serikat juga terus memiliki keunggulan besar dalam pengalaman kapal induk, kematangan, dan kesiapan tempur, serta lebih banyak pangkalan militer dan kedalaman kekuatan. Fujian tetap menjadi langkah berikutnya bagi armada kapal induk Tiongkok. Ini adalah rencana untuk masa depan dan pernyataan niat. Lebih banyak kapal induk Tiongkok sedang dalam proses dengan penempatan Type 004 yang misterius, yang masih sebagian besar dirahasiakan untuk saat ini, dan kapal itu dilaporkan bertenaga nuklir. Semua indikator menunjukkan bahwa Tiongkok belum menyamai Amerika Serikat, tetapi arahnya tampaknya menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka bisa melakukannya. Namun hal-hal seperti ini membutuhkan waktu, jadi Amerika Serikat masih punya sedikit waktu untuk bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Beijing. Tonggak berikutnya yang kemungkinan besar untuk Fujian adalah operasi rutin lainnya seiring doktrin kapal induk Tiongkok yang terus berkembang. Fujian akan terus berintegrasi dengan armada Tiongkok, beroperasi bersama kapal pengawal dan kapal pengisian ulang, dan pada akhirnya ikut serta dalam latihan 2 kapal induk atau latihan kelompok tempur kapal induk, latihan militer, dan sebagainya. Sekarang kita hanya perlu menunggu dan melihat seperti apa sebenarnya kapal ini dalam pertempuran. Kami beri nilai 8 dari 10. Kapal besar, sangat besar, kapal yang sangat besar dan menakutkan. Koridor Interoceanic Meksiko. Apakah kamu ingat ketika Meksiko melihat terusan Panama dan berkata, seberapa sulit sih itu? Kubilang ya, Meksiko, susah. Dan ya, kami pernah membahas proyek yang jujur saja gila ini pada tahun 2024, di mana Meksiko berencana menggunakan tanah genting Tehuantepec, bagian ramping dari ekor Meksiko, sebagai alternatif jalur darat untuk terusan Panama. Secara teori, proyek ini akan menggunakan jalur kereta api dan jembatan darat untuk memindahkan sejumlah besar barang dari Atlantik ke Pasifik, serta menciptakan seluruh zona industri di sekitarnya dan jaringan kereta penumpang di sampingnya. Maksud saya, seperti yang sudah kami katakan, seberapa sulit sih itu? Koridor penuh ini sekarang umumnya digambarkan sebagai proyek senilai sekitar 300 miliar peso. Itu sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat jika Anda tidak hanya menghitung jalur kereta api, tetapi juga pelabuhan, jalan raya, kawasan industri, dan infrastruktur logistik yang lebih luas yang dibutuhkan agar proyek ini lebih dari sekedar kereta mahal yang menghubungkan 2 lautan. Namun pada pertengahan tahun 2026, koridor ini mungkin paling tepat digambarkan sebagai hanya beroperasi sebagian. Proyek ini belum selesai, tanpa tanggal pasti kapan akan rampung. Anda bisa membangun jalur kereta apinya, tetapi jika orang-orang sebenarnya tidak ingin menggunakannya dan infrastruktur di sekitarnya belum tersedia, maka ini tidak akan menjadi benteng perdagangan global. Namun, ada kabar positif seiring mulai diadopsinya logistik tersebut. Pada bulan Maret 2025, laporan publik mencatat adanya pengiriman percobaan sekitar 900 kendaraan Hyundai yang tiba di Salina Cruz, dikirim melalui kereta api melintasi Isthmus ke Kuasa Coatzacoalcos, lalu dimuat ulang untuk dikirim ke pantai timur Amerika Serikat. Itu adalah bukti konsep yang berhasil. Manfaat bagi Meksiko, jika potensinya benar-benar terwujud, sangat jelas. Peningkatan kemakmuran ekonomi, infrastruktur yang bermanfaat, dan peran yang lebih besar dalam perdagangan global. Perusahaan-perusahaan mungkin ingin memanfaatkan kecepatan pengiriman barang yang bisa melewati satu samudra ke samudra lain tanpa harus menunggu di terusan Panama yang sering macet. Ini menawarkan alternatif nyata bagi perusahaan yang bersedia mengambil risiko dan mencobanya. Bahkan, jalur penumpang juga akan disediakan. Pada November 2025, bagian penumpang pertama dari jalur kereta api Jalur K dibuka antara Iztapalapa dan Toluca. Bagian yang lebih ke selatan tampaknya akan selesai tahun ini jika semua tenggat waktu terpenuhi. Secara teori, ini juga akan membantu menghubungkan warga Meksiko biasa ke koridor ekonomi yang diharapkan penuh dengan bisnis, semangat kewirausahaan, dan peluang yang bisa menjangkau seluruh negeri. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Ini Meksiko bagaimanapun juga. Pada akhir Desember 2025, salah satu kereta di koridor Interoceanic anjlok di dekat kota Oaxaca, menewaskan 14 orang dan melukai 98 lainnya. Tampaknya karena kereta tersebut melaju terlalu cepat saat menikung. Kita tidak tahu berapa total kerugian finansialnya, tetapi pada musim semi 2026, lebih dari 100 korban telah membuat kesepakatan kompensasi dengan operator.
Tampaknya pemerintah Meksiko menyerukan peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas sebagai landasan utama proyek koridor tersebut, dan itu masuk akal. Jika Anda mencoba mendorong alternatif jalur darat ini sebagai pengganti terusan Panama agar berguna dan praktis bagi dunia, akan sangat membantu jika Anda bisa menjamin bahwa kereta yang membawa barang-barang mahal mereka tidak akan terguling seperti balita mabuk yang memakai sepatu roda. Tujuan berikutnya adalah mendapatkan sertifikasi untuk memulai kembali setelah peninjauan dan mengembalikan semuanya ke jalurnya. Tapi tidak sesederhana itu, karena koridor ini memiliki sejumlah tantangan ke depan. Pertama, ini adalah Meksiko, dan itu berarti kartel selalu ada di sana mau tidak mau, dan kemungkinan besar kamu tidak menginginkannya. Laporan pada akhir tahun 2025 mengaitkan pentingnya koridor ini secara ekonomi dengan meningkatnya perhatian regional, baik dari kelompok kejahatan terorganisir maupun pemerintah yang mengirimkan pasukan keamanan federal. Sudah jelas bahwa pusat logistik seperti ini sangat berharga bagi kartel yang ingin menyelundupkan narkotika. Negara kemudian memiliki kewajiban untuk memastikan koridor ini tetap aman, andal, dan dipercaya secara komersial. Karena jika kartel menyita paket Amazon Anda pasti tidak akan mendapatkannya kembali. Ini menunjukkan betapa pentingnya koridor tersebut bagi keamanan Meksiko, karena operasional dan pengendaliannya saat ini dilakukan oleh Sekretariat Angkatan Laut Meksiko. Kekhawatiran lain adalah bahwa kelompok masyarakat adat dan lingkungan menentang pembangunan kawasan industri dan penggunaan lahan di sekitar koridor tersebut. Bagaimanapun juga, sebagian dari lahan itu merupakan tanah leluhur bagi masyarakat adat yang tinggal di sana. Sementara kelompok lingkungan telah mengecam polusi yang muncul akibat pembangunannya dan penghancuran habitat spesies asli. Di Puerto Madero, sebuah pengadilan federal dilaporkan harus menangguhkan pembangunan salah satu kawasan industri di sepanjang koridor tersebut, setelah muncul kekhawatiran terkait adanya kejanggalan dalam proses perolehan lahannya. Kelompok masyarakat sipil juga telah melaporkan intimidasi, agresi, dan pelanggaran hak yang terkait dengan zona proyek tersebut. Ada banyak uang yang bisa didapatkan dengan menjadi salah satu bisnis yang terlibat sejak awal di sini. Cukup banyak sehingga korupsi dan manipulasi pembukuan menjadi perhatian serius ketika bisnis-bisnis mencoba mengungguli pesaing. Kartel adalah satu hal, tapi Meksiko juga perlu mewaspadai para pebisnis kejam yang bersedia melakukan apa saja untuk memperluas kerajaan mereka. Secara keseluruhan, langkah besar berikutnya untuk koridor interoceanic lebih tentang konsolidasi daripada sekedar memotong pita dan parade meriah. Ini tentang bisnis-bisnis yang terus mencari pijakan di sepanjang koridor, perluasan jalur kereta penumpang, dan perusahaan asing yang mencoba menggunakan jalur alternatif ini. Karena kekeringan, terusan Panama terkadang harus beroperasi di bawah kapasitas yang seharusnya. Dan jika tren itu berlanjut atau memburuk, koridor Meksiko akan siap menutupi kekurangan itu. Semoga saja para sikarios tidak lebih dulu mencengkeram proyek ini. Saya beri nilai 5 dari 10 untuk yang satu ini. Tidak bisa lebih tinggi sampai mereka menyelesaikan masalah anjloknya kereta itu. Jadi terakhir yang kami dengar, rumah sakit anak-anak baru di Irlandia akan dibuka di pusat kota Dublin dan membuka era baru kesehatan yang lebih baik untuk anak-anak Irlandia. Benar kan? Sebenarnya tidak. Semuanya benar-benar kacau dengan banyak penundaan, anggaran yang sangat membengkak, dan jadi ajang untuk mengetahui seberapa mahal sebuah rumah sakit bisa dibuat. Sedikit bocoran, biayanya benar-benar sangat mahal, yaitu lebih dari 2,5 miliar euro. Itu setara dengan 530 euro untuk setiap orang Irlandia. Perlu diingat bahwa rumah sakit ini awalnya diperkirakan hanya menelan biaya sekitar 650 juta euro. Dan Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah rumah sakit bisa melebihi anggarannya hampir 4 kali lipat dan tetap saja belum dibuka? Nah, itulah yang terjadi ketika Anda menghabiskan 336.000 euro hanya untuk satu tempat parkir sepeda. Seharusnya di kawasan itu tidak hanya ada rumah sakit, tetapi juga laboratorium penelitian, akomodasi keluarga, dan bahkan layanan spesialis. Namun, semua tambahan ini justru membuat proyek ini sulit untuk diselesaikan. Dalam beberapa hal, rumah sakit ini telah menjadi sinonim dengan sakit kepala politik di Irlandia. Dan ya, seperti yang sudah kami katakan, rumah sakit ini bahkan belum dibuka. Kami sudah bilang di bagian pembuka bahwa Anda akan kagum dengan kemajuan beberapa proyek yang telah kami bahas sejak 2024. Dan untuk yang satu ini, itu memang benar. Kami lebih terkejut dengan nyaris tidak adanya kemajuan daripada hal lainnya. Tonggak besar lainnya kembali terlewatkan pada akhir April 2026 ketika seharusnya proyek ini hampir selesai. Tapi itu pun sudah merupakan penundaan dari tenggat waktu sebelumnya, yang kemungkinan juga merupakan hasil dari penundaan sebelumnya. Proyek ini secara fisik tidak bisa menyelesaikan apapun tepat waktu dan sesuai anggaran. Kalau terus begini, kita harus menyebutnya sebagai proyek giga kehormatan ala Arab Saudi. Children's Health Ireland, organisasi pemerintah yang nantinya akan menjalankan rumah sakit tersebut, juga menyatakan bahwa mereka membutuhkan setidaknya 7 bulan setelah rumah sakit selesai dibangun untuk menyiapkan gedung agar siap digunakan.
melengkapi ruangan, memasang peralatan, melatih staf, dan mempersiapkan proses pemindahan. Pada musim semi 2026, terdapat bukti bahwa ada lebih dari 12.000 cacat yang harus diperbaiki di seluruh rumah sakit. Dan setidaknya, lantai di 15 ruang operasi harus diganti sepenuhnya. Ada kebocoran besar dan masalah pembersihan saluran udara yang jelas tidak boleh terjadi di rumah sakit anak-anak yang baru dibangun. Belum lagi, para menteri mengecam kenyataan bahwa ruangan-ruangan yang ditawarkan masih sama sekali belum siap untuk merawat anak-anak yang sakit. Maksud saya, dengar. Ini adalah proyek besar. Kita bisa memaafkan janji berlebihan, tapi hasilnya kurang. Kita bisa menghadapi anggaran yang membengkak dan keterlambatan. Salah satu dari dua hal itu saja mungkin bahkan tidak terlalu layak untuk dijadikan pembaruan. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah tingkat ketidakmampuan yang ditunjukkan di sini. Bukan hanya janji berlebihan, hasil kurang, tertunda, dan sangat melebihi anggaran. Rumah sakitnya bahkan tidak dibangun dengan benar untuk memenuhi tujuannya setelah selesai. Ruangan-ruangan masih perlu dilengkapi. Peralatan belum terpasang. Staf belum direkrut. Tidak ada pelatihan yang dijalankan. Dan rencana untuk memindahkan semua anak-anak yang sakit ke rumah sakit dari fasilitas lain sekarang sudah tidak punya tenggat waktu yang jelas lagi. Ini bukan pusat perbelanjaan di mana kamu bisa asal-asalan membuat perbaikan sementara yang meragukan sambil semuanya dibereskan. Bukan, ini adalah rumah sakit anak yang sangat kompleks. BEM Islands, perusahaan yang sangat lambat membangun rumah sakit ini, bahkan belum bisa menentukan tanggal serah terima pasti kapan rumah sakit ini benar-benar selesai. Tidak ada yang benar-benar bisa berjalan maju sampai titik itu, dan itu juga tidak sesederhana itu. Setelah semuanya selesai, seperti yang sudah kami sebutkan, ya ada waktu 7 bulan yang dibutuhkan untuk membuat rumah sakit beroperasi terlebih dahulu. Tapi kemudian ada masalah, harus memindahkan puluhan anak-anak yang sangat sakit agar mereka bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Namun setiap penundaan terus mendorong mundur pembukaan dan pelayanan kesehatan bagi anak-anak itu semakin jauh. Kami bisa memahami keinginan untuk berhati-hati daripada menyesal, tapi ini bukan soal itu. Ini adalah ketidakmampuan yang tidak perlu yang menahan sesuatu demi kebaikan publik dengan biaya publik yang besar. Memindahkan anak-anak itu juga bukan hal yang mudah. Sekitar 150 anak paling sakit yang bisa Anda bayangkan harus dipindahkan dengan aman dari fasilitas medis mereka saat ini ke rumah sakit baru jika rumah sakit itu benar-benar dibuka, yang tentunya memiliki jadwal rumit lainnya. Misalnya, Anda tidak bisa memindahkan anak-anak itu di musim dingin karena itu bisa menimbulkan masalah kesehatan serius, yang pada akhirnya membuat tujuan rumah sakit itu menjadi tidak berarti. Pembukaan rumah sakit secara bertahap atau parsial bisa menyebabkan bahaya serius karena sulit mengoperasikan rumah sakit saat masih dalam proses pembangunan, sehingga membahayakan pasien. Beberapa kritikus melaporkan bahwa rumah sakit itu akan memiliki lebih sedikit tempat tidur daripada yang diperkirakan sebelumnya. Yang mana dengan biaya yang terus membengkak, Anda tahu itu jadi masalah. Pada akhirnya, meskipun rumah sakit ini adalah fasilitas medis yang kompleks, ini bukanlah proyek luar biasa yang seharusnya menyebabkan penundaan dan biaya sebesar itu. Bukan berarti pemerintah Irlandia tidak berusaha mencari tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Sudah ada banyak penyelidikan terkait pembangunan rumah sakit ini di setiap tingkatan, dan tudingan diarahkan ke segala arah, mulai dari kontraktor, tim manajemen proyek, perancang, hingga pemerintah Irlandia sendiri yang sejak awal menugaskan proyek ini. Mengingat rumah sakit ini awalnya direncanakan dibuka pada tahun 2022, tanggal pembukaan paling cepat tahun 2027, jelas tidak cukup baik jika melihat uang yang sudah dikeluarkan. Langkah selanjutnya untuk rumah sakit ini sudah jelas, yaitu segera buka rumah sakit ini, apapun artinya selama itu aman untuk dilakukan. Dan semoga Irlandia bisa meninggalkan trauma infrastruktur nasional ini dan belajar sesuatu untuk kedepannya. Melihat pembengkakan anggaran, menurut saya adil jika rumah sakit ini hanya mendapat nilai 3 dari 10. Mereka masih membangunnya, itu sebabnya mereka dapat 3. Tapi hanya itu saja. Jadi, kembali pada tahun 2024, kami memberitahu Anda tentang proyek yang berkembang pesat oleh Lockheed Martin dan NASA untuk sepenuhnya mewujudkan misi X-59. Dan itu semacam upaya untuk menciptakan kembali Concorde. Maksud saya tidak persis sama, tapi memang terlihat sangat mirip, bukan? Sekarang rencana mereka adalah membuat pesawat supersonik yang bisa terbang di atas daratan tanpa menghasilkan ledakan sonik saat menembus penghalang suara, melainkan hanya suara dentuman yang lebih lembut. Sebagai gantinya, mungkin hanya berada di sekitar 75 desibel yang terdengar dibandingkan dengan lebih dari 100 desibel yang bisa dihasilkan oleh pesawat supersonik tradisional. Ini adalah pesawat yang tampak benar-benar aneh, seperti yang mungkin Anda ingat dari video itu, karena seluruh desainnya memang dibuat khusus untuk meredam gelombang kejut. Hidungnya yang sangat panjang, sayapnya yang ramping, dan semua flap serta sensor kecil lainnya yang unik itu, semuanya ada untuk melakukan dua hal. Pertama, mengurangi ledakan sonik. Kedua, merekam data yang berkaitan dengan hal pertama. Konsepnya cukup sederhana.
Jika kamu bisa membuat pesawat supersonik yang tidak menimbulkan terlalu banyak gangguan bagi orang biasa di darat, maka segala macam hal bisa dikembangkan dari situ untuk membuat masyarakat lebih efisien. Bayangkan pengangkutan kargo, pengiriman surat, atau bahkan perjalanan penumpang bisa melaju dengan kecepatan supersonik. Ini adalah semacam titik balik yang bisa merevolusi cara segala sesuatu bergerak dan membuat dunia menjadi lebih kecil lagi bagi orang biasa. Bepergian dengan kecepatan Mach 1,4 sekitar 924 mil per jam, seperti yang mungkin suatu hari nanti diizinkan oleh pesawat yang terinspirasi dari X-59, bisa memangkas waktu penerbangan penumpang hingga setengahnya dalam kondisi yang tepat. London ke New York bisa ditempuh hanya dalam 3,5 jam, yang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjalanan lintas benua biasa. Tujuan utamanya adalah agar NASA membuat regulator menerima dentuman sonik sebagai sesuatu yang diperbolehkan, di mana sebelumnya ledakan sonik tidak diizinkan. Sekali lagi, permainan kata memang disengaja. Setelah semua data terkumpul dan tanggapan masyarakat dicatat oleh NASA, regulator akan dapat membuat keputusan yang tepat apakah ide ini aman untuk masyarakat Amerika. Dan jika pihak berwenang memutuskan bahwa dentuman sonik itu tidak masalah, maka kita siap melaju, bukan begitu? Dalam arti tertentu, X-59 adalah ujung tombak untuk mempertimbangkan kembali larangan saat ini terhadap penerbangan supersonik sipil di darat, yang cukup ironis mengingat bentuknya. Jadi, apakah kita akan mendengar dentuman sonik di seluruh Amerika Serikat saat uji coba penerbangan pada tahun 2026 dengan cepat melesat dari California ke New York dalam waktu yang jauh lebih singkat? Ya, tidak persis seperti itu. Kemajuan menuju langkah berikutnya cukup lambat. Tapi sekali lagi, NASA dan Lockheed Martin sedang berusaha menaklukkan hukum fisika demi kenyamanan kita. Jadi menurut saya, kita bisa memaklumi hal ini. Hingga pertengahan tahun 2026 belum ada uji coba penerbangan publik pertama. Tapi jangan putus asa, hal itu pasti akan datang seiring program ini menjalani pengujian di darat dan persiapan sebelum penerbangan perdana. Banyak pembaruan yang keluar lebih bersifat prosedural dan administratif, bukan tentang terbang di langit dan melakukan manuver keren. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2024, NASA mengumumkan bahwa pesawat tersebut telah diizinkan untuk terbang lebih cepat selama pengujiannya nanti, yang tampaknya hal kecil, sampai Anda menyadari bahwa membangun kecepatan yang tepat untuk menguji dentuman sonik adalah inti dari semuanya, bukan? Hal ini akan menghemat sedikit waktu karena mengurangi tahap kenaikan bertahap dalam fase pengujian berikutnya. Ada banyak sekali pencapaian kecil seperti ini, dan lakukan apapun yang mungkin untuk mengurangi jumlahnya pasti akan sangat membantu. Hanya saja, saat ini belum terlalu menarik. Pembaruan lainnya datang pada tahun 2025, ketika NASA mengonfirmasi bahwa X-59 secara resmi akan memulai uji taksi. Jadi kita tahu, tanpa informasi lain, setidaknya rodanya berfungsi dan mesinnya mampu menarik pesawat ke depan dengan tenaganya sendiri. Bukan hanya terjebak di hanggar sebagai penahan pintu termahal di dunia. Bagi kamu atau saya, fakta bahwa pesawat itu benar-benar bisa bergerak mungkin sudah cukup menjadi alasan untuk segera menerbangkannya. Tapi NASA dan Lockheed Martin punya hal-hal menyebalkan, seperti peraturan kesehatan dan keselamatan yang harus mereka patuhi dengan pesawat yang benar-benar eksperimental seperti ini. Memang mengecewakan, kami tahu. FAA Amerika juga telah menetapkan jalur penerbangan yang diperebutkan untuk X-59 pada Oktober 2025. Jadi pesawat ini semakin dekat untuk terbang setiap saat, dan bukan seperti di rumah sakit Irlandia di mana semuanya selalu tertunda setahun lagi. Pesawat ini akan datang. Hanya tinggal menunggu waktu sampai kita benar-benar melihat apa yang bisa dilakukan pesawat ini. Kita hanya perlu semuanya berjalan lancar agar uji terbang bisa dilakukan. Bisa dibilang, semua bagian tersulit sudah terlewati. Kita hanya perlu menunggu dan melihat kapan uji terbang dilakukan dan data mulai direkam. Setelah itu, kamu sudah masuk ke ranah politik. Jadi, hanya Tuhan yang tahu berapa lama proses persetujuannya karena ada kelompok kepentingan khusus lain yang juga harus memberikan persetujuan dari pihak mereka. Disinilah posisi kita sekarang. Proyek ini bisa berhasil atau gagal karena banyak hal, mulai dari data yang didapat selama pengujian, masalah rekayasa, opini publik di lapangan, tekanan politik, biaya, hingga kecemasan para pemegang saham. Tarik napas dalam-dalam. Semoga saja proyek ini bisa menemukan jalan di tengah semua kendala, karena suatu hari nanti, jika harganya memungkinkan, kita bisa punya layanan pengiriman pizza internasional. Mungkin saja, dan kita semua pantas hidup di dunia dengan layanan pengiriman pizza internasional. Ya, benar. Ini mungkin proyek dalam daftar yang paling akan mengubah hidup orang biasa jika benar-benar terwujud. 8 dari 10. Proyek Quarter Horse. Ini lebih ke pesawat berkecepatan tinggi di bagian ini, tapi ini menawarkan cita rasa yang berbeda di jajaran proyek-proyek raksasa dunia penerbangan. Bukan sekadar melampaui kecepatan suara, kita menargetkan hypersonic. Quarter Horse adalah nama proyek Hermeus untuk mencapai kecepatan Mach tinggi secara praktis dengan pesawat melalui apa yang banyak orang sebut sebagai jalur iterasi cepat.
Bagi Hermeus, itu tampaknya berarti membuat demonstrator yang semakin berisiko secara bertahap menuju pesawat hipersonik, daripada mencoba mencapai tujuan mereka dalam satu lompatan besar. Kecuali dalam hal biaya yang terus-menerus untuk membangun iterasi baru demi pengetahuan praktis yang didapat dalam jangka panjang. Kecepatan supersonik berkisar dari Mach 1,2 hingga Mach 5. Apapun di atas Mach 5 disebut hipersonik. Tidak ada pesawat berawak dengan mesin yang menghirup udara yang pernah terbang pada kecepatan hipersonik. Yang tercepat adalah SR-71 Blackbird yang dapat melaju sekitar Mach 3,3 di ketinggian tinggi. X-43A milik NASA mencapai Mach 9,6, tetapi pesawat itu tidak berawak. X-15 dari tahun 60-an memang berawak, tapi pesawat itu menggunakan tenaga roket bukan memakai mesin yang menghirup udara. Hermeus ingin akhirnya memecahkan batas ini dalam sejarah penerbangan, tapi tentu saja semua ini bukan hanya demi kebaikan umat manusia. Pengembangan pesawat-pesawat hipersonik akan mengubah permainan bagi militer manapun yang mampu mengembangkannya terlebih dahulu. Pesawat hipersonik akan membuat sebagian besar, jika tidak semua, sistem anti-pesawat saat ini menjadi benar-benar tidak berarti. Ini akan memungkinkan militer untuk dengan cepat dikerahkan dan menyerang target yang sangat dijaga, lalu keluar lagi, bahkan sebelum Anda sempat mengatakan risiko keamanan nasional. Bayangkan, pesawat yang bisa menempuh setengah dunia dalam waktu kurang dari 1 jam, mampu dikerahkan dan membantu sekutu di seluruh planet ini. Itu adalah aset geopolitik yang sangat penting, yang bahkan bisa menjadi sebuah revolusi kecil dalam urusan militer. Itu adalah istilah untuk kemajuan teknologi yang cukup signifikan hingga mengubah cara kita berperang satu sama lain. Contoh yang bagus adalah drone di Ukraina. Jadi, bagaimana perkembangan rencana Hermeus untuk menguasai dunia sejak terakhir kita cek? Nah, pembaruan kali ini sangat jelas dan menarik sebenarnya. Pesawat Hermeus telah berhasil mencapai penerbangan supersonik. Bukan hipersonik, perlu diingat, tapi ini jelas sebuah awal. Pada bulan Mei 2025, Hermeus melakukan uji coba penerbangan pesawat yang dikenal sebagai Quarter Horse Mark I di Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California. Kemudian, Quarter Horse Mark 2,1 yang lebih besar, kira-kira seukuran F-16, didukung oleh mesin Pratt & Whitney F-100 seperti jet tempur tersebut, berhasil mencapai Mach 1,21 pada Mei 2026. Dan sekarang, itu sangat signifikan, karena setidaknya hal itu menunjukkan bukti konsep dan kemajuan nyata. Ini untuk mencoba mengatakan bahwa jika ukurannya kira-kira sama dengan F-16, menggunakan mesin yang sama seperti F-16, dan bisa melaju supersonik seperti F-16, maka itu sebenarnya tidak terlalu mengesankan. Sebuah F-16 yang terbang dengan kecepatan penuh bisa mencapai Mach 2,2. Jadi, apa yang membuat Quarter Horse begitu istimewa? Kedengarannya sangat mirip dengan F-16. Ya, Quarter Horse bukanlah F-16. Ini adalah proyek baru yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Mengembangkan sesuatu yang bisa mencapai prestasi serupa dengan salah satu jet tercepat yang pernah dibuat, tentu saja tidak bisa dianggap sebagai kegagalan dalam skala besar. Tapi kalau mereka berhenti di situ saja, mungkin itu bisa dianggap gagal. Tapi sepertinya tidak ada indikasi bahwa Hermeus ingin berpuas diri. Karena mereka sudah membangun Mark 2,2 dan Mark 2,3 juga sedang dalam proses. Pendiri dan ketua Hermeus, A.J. Pipikar menyatakan, kutipannya, penerbangan ini menunjukkan kecepatan eksekusi yang sangat jarang terjadi di dunia penerbangan modern, dan dia benar. Jika Anda menargetkan hipersonik, mencapai dari konsep ke supersonik dalam waktu sesingkat itu adalah pencapaian yang sangat baik. Catat itu, Rumah Sakit Anak Irlandia. Pemerintah Amerika Serikat juga menyukai apa yang dilihatnya, dengan pihak pertahanan jelas tertarik pada proyek ini. Pada Mei 2026, Hermeus mengumumkan bahwa kontrak mereka dengan Unit Inovasi Pertahanan Amerika telah diubah untuk menaikkan batas kontrak menjadi $219 juta. Tujuan kontrak ini adalah untuk mendemonstrasikan pelepasan muatan berkecepatan tinggi bersamaan dengan penerbangan berkecepatan Mach tinggi kepada Angkatan Udara dan Angkatan Laut ARI Serikat. Itu berarti industri pertahanan Amerika Serikat dapat dengan jelas melihat kemana arah teknologi ini, dan mereka secara aktif berusaha mempercepat pengembangannya agar bisa sampai ke tujuan lebih cepat lagi. Hermeus juga mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan merekrut CEO baru dengan Pipika, pendiri perusahaan, menjadi ketua dewan setelah berhasil mengumpulkan lebih dari $500 miliar dalam total modal swasta. Uang mulai mengalir dalam skala besar sekarang, dan jika perkembangan pesat Hermeus bisa dijadikan acuan, sebentar lagi domino-domino berikutnya akan terus berjatuhan. Hal yang membuatnya menjadi investasi yang begitu populer adalah karena sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melihat Hermeus akan berhasil. SR-71 Blackbird dikembangkan selama Perang Dingin, begitu juga dengan F-16 dan mesin F-100 asli yang menggerakkannya. Prestasi serupa lainnya seperti yang sudah kami singgung sebelumnya juga telah dicapai. Tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa dengan sedikit penelitian dan pengembangan, uang, penerapan, kemajuan teknologi, dan waktu, penerbangan hipersonik berawak bermesin penghirup udara tidak akan bisa dicapai. Dan mungkin itulah saatnya Anda harus menahan diri dan sedikit berhati-hati.
Mengembangkan mesin baru yang dapat mempertahankan kecepatan hipersonik secara konsisten akan membutuhkan waktu. Kita belum berada di ambang kehadiran jet militer hipersonik, dan arsitektur yang dibutuhkan untuk mengembangkan sesuatu yang mampu melaju 1 mil per detik akan membutuhkan waktu untuk berkembang dan menjadi lebih efisien, seperti halnya semua teknologi. Dan saya mungkin akan berkata, 1 mil per detik, astaga. Versi singkatnya seperti ini. Kita sedang melihat kemajuan besar yang suatu hari nanti bisa menjadi mimpi hipersonik yang kita semua harapkan. Dan meskipun kita belum sampai di tahap akhir, mungkin itu sudah mulai terlihat sebagai titik kecil di cakrawala. Dan itu benar-benar menarik. Laga berikutnya untuk Hermeus tampak sederhana, tapi jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan itu jelas, yaitu melaju lebih cepat. Kami akan memberikan nilai 9 dari 10 untuk yang satu ini. Kerja luar biasa dari para bocah cepat. Tolong teruslah menjadi lebih cepat lagi. Pariwisata luar angkasa. Oke, kembali pada tahun 2024 di Mega Projects, salah satu video yang kami buat adalah tentang pariwisata luar angkasa komersial. Waktu itu, pariwisata luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati orang kaya sebagai pengalaman unik sebelum mereka meninggal. Jika mereka punya cukup uang untuk benar-benar habis buat bahan bakar yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Jadi, apakah masih seperti itu? Dan ya, jelas saja. Apakah kamu melihat ada orang di golongan pajakmu yang pergi ke luar angkasa? Mungkin tidak. Tapi daripada hanya tetap seperti dulu, industri pariwisata luar angkasa mulai berkembang, sampai muncul berbagai model bisnis yang berbeda, mengambil jalur yang benar-benar berbeda. Yang pertama adalah pengalaman luar angkasa yang mungkin sudah pernah kalian dengar. Penerbangan suborbital. Kamu membayar sejumlah uang yang sangat besar, biasanya ratusan ribu dolar, untuk pergi sedikit di atas batas resmi luar angkasa yang dikenal sebagai garis Kármán. Sekitar 100 km ke atas. Di sana, kamu menghabiskan beberapa menit tanpa gravitasi sama sekali, melihat bumi, lalu kembali turun lagi. Secara keseluruhan, semuanya berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Ini memang pengalaman yang menyenangkan, tapi hanya sebatas itu saja. Jenis misi lainnya adalah misi orbital. Kamu pergi ke atas, kadang-kadang ke stasiun luar angkasa internasional, dan mengorbit bumi selama beberapa hari sebelum kembali. Hal ini membuat perjalanan singkat naik dan turun tadi terlihat sepele jika dibandingkan, meskipun tiketnya seharga puluhan juta dolar per orang. Pergi ke luar angkasa memang sangat mahal, silakan pikirkan sendiri. Ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang super kaya, astronot pribadi, misi yang disponsori untuk melakukan penelitian ilmiah, dan para puris luar angkasa sejati yang tidak bisa puas dengan pengalaman tiruan murah seperti kepiting imitasi. Ada banyak pihak yang terlibat di sini, jadi apakah mereka sudah berkembang sejak tahun 2024? Ya, itu sangat tergantung pada jenis layanan yang ingin Anda tawarkan. Versi pariwisata luar angkasa yang lebih mahal mungkin justru menjadi bisnis yang lebih sehat saat ini. Blue Origin adalah perusahaan yang paling menggambarkan perubahan ini. Salah satu orang terkaya di dunia dan pemilik kepala yang sangat mengkilap. Kerja bagus, Jeff. Perusahaan Jeff Bezos mengumumkan pada awal tahun 2026 bahwa pekerjaan pada proyek Shepard baru mereka akan dihentikan sementara setidaknya selama 2 tahun. New Shepard adalah bagian perusahaan yang berfokus pada penerbangan naik turun. Tetapi tampaknya sekarang lebih banyak sumber daya dialihkan ke pekerjaan penerbangan manusia ke bulan. New Shepard sebelumnya telah melakukan 38 penerbangan, membawa sekitar 98 orang dan lebih dari 200 muatan penelitian. Itu sudah cukup membuat banyak orang yang mengamati industri ini berpikir sejenak. Kendaraan pariwisata yang paling sering terlihat di pasar pada dasarnya telah mundur dari pasar. Sementara itu, Virgin Galactic masih dalam posisi menunggu. Pembaruan perusahaan tahun 2026 menyatakan bahwa pesawat luar angkasa baru pertama telah memasuki fase pengujian di darat. Uji coba penerbangan diperkirakan akan dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2026. Dan jika semuanya berjalan lancar, penerbangan luar angkasa komersial dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2026. Penjualan kursi bahkan telah dibuka kembali dengan harga fantastis $750.000 per kursi. Generasi berikutnya dari wahana antariksa Virgin direncanakan terbang 2 kali seminggu dan masing-masing dapat menjalani sekitar 500 misi. Namun jika Branson menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang hanya ingin selfie dengan seluruh planet, maka bisnis ini akan benar-benar baik-baik saja. Sisi orbital sedang mengalami lonjakan yang nyata. Perusahaan seperti SpaceX dan Axiom sekarang dapat menjual misi luar angkasa pribadi yang benar-benar baru dan berlangsung selama beberapa hari. Memasarkannya kepada perusahaan, negara, orang-orang super kaya, atau siapa saja yang memang mau membayar, yang pada akhirnya selalu orang-orang super kaya karena hal ini memang sangat mahal. Perusahaan seperti SpaceX yang dijalankan oleh orang terkaya di dunia dan orang aneh tanpa teman Elon Musk memiliki infrastruktur untuk meluncurkan misi sungguhan yang masih sederhana, bukan sekedar perjalanan singkat untuk bersenang-senang. Dan mari kita jujur, kalau kamu benar-benar seorang miliarder sejati dengan uang berlebih, kamu tidak akan melakukan apa yang dilakukan Katy Perry. Kamu pasti ingin melihat bagian dalam stasiun luar angkasa internasional, bukan?
NASA bekerja sama erat dengan perusahaan seperti SpaceX dan Axiom dalam misi seperti AX-5 yang akan berlangsung paling cepat pada Januari 2027. Proyek lain seperti Dear Moon Circumlunar Tourism Project telah dibatalkan pada tahun 2024. Jadi, masih ada unsur risiko bagi organisasi yang tidak bisa menyeimbangkan antara hype dan arus kas yang dibutuhkan untuk operasi logistik sebesar itu. Restrukturisasi kecil yang dilakukan Blue Origin juga menunjukkan hal itu. Persaingan untuk menjadi pemenang pertama monopoli luar angkasa benar-benar sedang berlangsung. Tetapi tampaknya jalurnya kini terbagi menjadi dua arah untuk mencapainya. Pasar pengalaman konsumen suborbital yang lebih lambat, dan pasar astronot privat orbital yang jauh lebih serius, yang lebih mirip dengan penerbangan luar angkasa, ekspedisi komersial, daripada pariwisata dalam arti tradisional. Singkatnya, yang terakhir kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka pendek dan menengah. Sementara kita semua harus menunggu lama agar pengalaman yang lebih dasar menjadi terjangkau. Sejauh ini, penerbangan luar angkasa jarak jauh untuk rekreasi masih sebagian besar sebatas materi promosi, dan bintang-bintang tetap sangat sulit dijangkau. Kami akan memberikan nilai 7 dari 10 untuk pariwisata luar angkasa ini. Kemajuan operasi para miliarder punya terlalu banyak uang memang terus berlanjut. Terima kasih telah menonton.